Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu pertama bulan kebangsaan hari ini dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan yang marak di tengah masyarakat dan bangsa kita masa kini. Kesulitan ekonomi, kemiskinan, stunting, keterbelakangan pendidikan, korupsi, kerusakan infrastruktur, sekolah, jembatan, dan jalan, dan alam. Generasi muda yang hancur, banyak kasus AIDS, HIV, nilai rupiah yang melemah. Kini timbul pertanyaan bagi kita. Apakah kita peka dan prihatin? Atau malas tahu? Atau mengeluh dan marah? Atau kita menangis dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa persoalan bangsa kita ke hadapan-Nya? Pilihan kini ada pada kita. Di minggu pertama bulan kebangsaan ini, kita akan sama-sama belajar dari sikap Nehemia terhadap keterpurukan bangsanya dengan berdoa. Mari jemaat Tuhan sambil berdiri, kita menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anaknya yang datang berdoa dan memohon kepadanya. Kita menyanyi bersama NKB 140 bait 1 dan 2, Bila Ku Berdoa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari
Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki perayaan bulan kebangsaan di minggu yang pertama bulan Agustus saat ini. Karena itu nats yang membimbing kita dalam kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari kitab menurut Yeremia. Kitab menurut Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29. Kita temukan di sana bagian ayat yang ke-7. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Mari mengarahkan hati dengar nats pembimbing ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kepadamu di pagi hari yang indah diberkati Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang sesuntuk malam lamanya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan berkenan menuntun langkah kami ada di hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya berkenan mengampuni segala dosa kami, baik itu dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami,
yang nyata menyakiti hati suci-Mu, hati sesama kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mohon Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami semua untuk kami ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Demi Kristus Tuhan, kami datang, kami bersyukur dan mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua kita yang dikasihi Tuhan, jika dengan kerendahan hati kita sudah ada dan membuka hati kita di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah. Hendaknya kita semua senantiasa hidup menurut firman-Nya. Kita akan memuji-muji nama Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah kita terima. Dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri secara bersahutan. Katakanlah, ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam, nama Tuhan terpujilah. Kami puji Dikau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan namamu oleh sekalian kuasa. Barang dunia fana, kasih Tuhan tinggallah. Disilakan duduk. Dan kita akan melanjutkan dengan membaca secara bersahutan pula dari Mazmur pasal 67.
Mazmur pasal 67. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, ayat 1 dan catatan ayat yang dicetak keluar akan saya bacakan bagi kita dan kemudian akan dilanjutkan bagian kita. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Bapak Mama, saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, ada satu pujian. Kakak Joy diperkenankan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam doaku, ku katakan apa adanya. Di dalam doaku, ku akui semuanya. Semua kesalahan, semua noda dosa, sebab ku percaya hanya Dia, dan ku yakin hanya Yesus yang sanggup dan mampu ampuniku, bebaskanku dari semua kesalahan, dari semua noda dosaku. Dalam doaku, ku katakan semuanya, ku akui apa adanya pada Tuhan. Dalam doaku,
apa adanya. Dalam doaku ku katakan sejujurnya, semua kesalahan, semua noda dosa, sebab ku percaya hanya Dia, dan ku yakin hanya Yesus yang sanggup dan mampu ampuniku, bebaskanku dari semua kesalahan, dari semua noda dosaku. Di dalam doaku ku katakan sejujurnya, ku katakan apa adanya pada Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya Kakak Joy, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mempersiapkan Nehemia 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami untuk ada dan berkumpul dalam bait-Mu Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi Engkau tahu siapakah kami di mata-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh memahaminya dan berikanlah kelembutan hati kepada kami sehingga kami mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Mama Pendeta Flora yang Tuhan pilih tetapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami pagi hari ini, berkati dia dengan hikmat-Mu Tuhan sehingga pemberitaan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Mama disilahkan berdiri. Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisle tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya.
Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi, saya ingin sekali membacakan 2 ayat dari 11 ayat yang ada kembali bagi kita. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat 4 dan 5. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Kita ada dalam persekutuan bersama pada pagi hari ini karena dan oleh anugerah Tuhan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudara, sebelum lanjut, saya ingin mengajak kita, coba masing-masing kita tarik nafas. Coba ketong tarik, ketong pun nafas. Sudah kok Bapak Mama? Sekali lagi tariklah nafasmu panjang dan hembuskan. Apakah Bapak Mama, saudara-saudara masih punya nafas? Pasti punya toh. Kalau ketong sone punya nafas, berarti ketong sudet. Kita masih bernafas. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua masih bernafas, itu luar biasa dan ajaib.
kasih Tuhan. Saya memang Bapak Mama dengan sengaja mau membawa kita masuk dalam memahami bagian firman Tuhan saat ini. Ada tema yang dikasih oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, karena hari ini kita masuk dalam bulan kebangsaan. Dan tema itu berdoa dan berbakti bagi bangsa. Sedikit Bapak Mama catatan bagi kita. Kemit menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Dan dalam bulan kebangsaan ini kita diajak untuk berefleksi sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia untuk ikut bersyukur atas kemerdekaan dan menjelang 17 Agustus 81 tahun. Yang kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah, bukan dikasih dengan cuma-cuma, tapi ini adalah hasil perjuangan para leluhur dan pahlawan yang berani mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan bangsa kita. Karena itu dalam bulan Agustus sedapat mungkin kita diajak untuk tidak melupakan perjuangan para leluhur dan pahlawan. Bahkan kita juga diajak untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbakti bagi nusa dan bangsa tercinta, bagi tanah tumpah darah kita. Berdoa dan berbakti bagi bangsa. Ini tema yang akan kita renungkan sama-sama. Bapak dan Mama, kenapa tadi saya suruh tarik nafas? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketong semua mengamini itu. Betapa pentingnya berdoa, semahal dengan nafas yang Tuhan beri bagi kita. Terima kasih Kakak Joy. Kakak Joy membaca tema dan mempersiapkan sebuah lagu karangan sendiri yang punya makna, yang bersinggungan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi, doa adalah nafas hidup orang percaya, dan betapa pentingnya berdoa itu semahal dengan kita bernafas. Itu berarti Bapak Mama, kalau ketong hanya sesak nafas, kita memahami bahwa ada yang tidak beres dengan kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu ada 2 orang saudara, dua-dua polisi, Bapak Noel dengan Bapak Ludoni. Mungkin Bapak Mama dong kenal. Tapi untuk kejadian Bapak Ludoni, ketika saya bertandang di rumah duka, dia pun istri bilang, "Mama, Bapak ada siram-siram bunga, kemudian rasa nyeri, napas sesak, lalu lemas. Kotong bawa pi rumah sakit, Bapak susun adalai." Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudara, hati-hati dengan sesak nafas. Karena itu ada masalah dengan kesehatan kita. Kalau begitu Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berdoa sesekali, tandai di kata sesekali, jika kita berdoa sesekali saja, atau bisa dihitung dengan jari, itu berarti bahwa ada yang tidak beres dengan iman kita. Lupa berdoa, tidak berdoa, berarti kita sudah mati
secara rohani. Orang Kupang bilang, meskipun kotong mata terbuka bulat-bulat, keker orang kiri kanan, tapi dia pun rohani, dia pun iman sesungguhnya sudah mati. Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kotong semua yang masih bernafas pagi ini, yang ada di rumah Tuhan, adalah orang-orang yang bukan saja hidup secara jasmani, tetapi kita juga hidup secara rohani. Puji Tuhan, kalau kita hidup dalam keadaan seroja. Apa arti seroja, Bapak Mama? Bukan serangan roh jahat, tapi sehat, rohani, dan jasmani. Waktu seroja tuh orang halaik sekalipun, yang sonde masuk gereja sekalipun, yang son tahu sembahyang sekalipun, dia berteriak, Tuhan, 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 tolong beta. Kalau son tolong beta mati. Karena itu Bapak dan Mama, bernafas dan bertekun dalam doa. Tapi masih ada sesuatu, orang rote bilang tehu. Maka mari kotong coba periksa diri. Jika kita masih bernafas, itu berarti bahwa masih ada kesempatan baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Tidak saja ada kesempatan baru yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi ada berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita dengan tujuan. Ketika kotong terima ame berkat, kotong menjadi orang-orang yang memberkati dan berbakti. Tidak saja bagi keluarga kita, bagi sesama kita, tetapi juga dalam kaitan dengan tema. Mari kita membaktikan hidup kita bagi nusa dan bangsa. Dalam kesaksian firman Tuhan pagi hari ini, bacaan kita bicara tentang seorang yang bernama Nehemia. Dan Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 berisi tentang doa Nehemia bagi bangsa Israel. Asal kita tahu Nehemia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta, Raja Persia waktu itu. Dan seorang juru minuman, dia bertugas mencicipi, tes dulu dengan lidah anggur yang akan disajikan kepada raja, untuk memastikan minuman bagi raja itu aman untuk diminum, tidak ada racun. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, bisa dibayangkan kalau seandainya orang taruh racun dan Nehemia tes, dia cicipi di lidahnya, pasti dia akan mati dahulu sebelum raja minum. Ini sebuah pekerjaan yang berat, sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pekerjaan yang berat ini menjadi tugas yang sangat-sangat penting bagi Nehemia. Karena menentukan hidup dan keselamatan dari raja itu sendiri. Nehemia harus selalu berjaga-jaga dalam istana. Dan posisi seperti ini sangat diinginkan oleh banyak orang, walaupun sebagai tukang juru minuman raja. Tapi ada sejumlah orang di luar sana menginginkan jabatan dan status, bahkan tugas seperti yang dilakukan oleh Nehemia, tinggal di rumah dan di istana raja. Sesuatu Bapak Mama, sesuatu banget orang muda bilang. Hidup nyaman, posisi oke dan seterusnya.
Dan kebanyakan orang ketika sudah ada dalam posisi nyaman, segala-galanya ada, lalu dia lupa diri dan lupa akan orang lain. Tidak demikian dengan Nehemia. Ketika Bapak dan Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia tahu bagaimana keadaan bangsanya. Lalu dia duduk di kaki Tuhan. Dia bergumul dengan kehidupan bangsa Israelnya. Dan dalam pergumulan bahkan dia berpuasa. Satu hal yang dia minta. Saya omong pakai pengertian saya. Dia minta ampun. Minta ampun atas kesalahan dan dosa bangsanya, kesalahan dirinya dan kesalahan keluarganya. Dalam doanya itu, dia mengetuk pintu hati Tuhan untuk bilang kepada Raja Artasasta agar kalau berkenan dia bisa keluar dari istana itu untuk berbuat sesuatu bagi bangsanya. Depung hati ada di bangsa Israel walaupun depung tubuh ada di dalam istana. Itulah sebabnya Bapak Mama saudara-saudara ketika mendengar laporan yang disampaikan oleh Hanani tadi dan beberapa orang dari Yehuda bahwa sisa Israel yang terluput itu ada dalam kesusahan besar, bahwa tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan dan kehormatan bangsa Israel yang sekarang ini disebut tembok barat itu, yang hanya berbatasan sejengkal saja, ini tembok barat wilayah kekuasaan Israel, di belakang tembok itu wilayah kekuasaan Palestina. Jadi jalan berapa langkah sakotong sumasok Palestina pun kekuasaan. Di sana ada Masjid Kuba Mas dan Kuba Tembaga. Kalau masuk di sana kotong pung hati bersorak. Tempat di mana tembok barat itu ada, itu umat Israel menggunakannya untuk menyembah Tuhan. Laki-laki di bagian barat dan perempuan di bagian timur. Dongson bapasang. Itu dong pun tradisi. Kotongson kasala dong Bapak Mama. Namun Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengarkan itu, Nehemia menangis dan berkabung hatinya. Ia sangat sedih. Nehemia tidak sekedar meratap, tapi orang Kupang bilang Nehemia sujud di hadapan Tuhan, maka reuk menangis minta ampun. Dia berpuasa dan berdoa kepada Yahweh, Tuhan Allah semesta langit. Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Nehemia doakan? Dalam doanya tadi beta baca ulang. Ia mengakui siapa Allah. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang tidak pernah menarik kembali perjanjiannya. Beda dengan kotonge, kalau kotong subah janji, kotong lupa kotong pun janji. Tapi Tuhan Allah, Dia berjanji dengan kotong deson pernah tarik kembali, dia pun janji. Perjanjian kasih setianya tidak pernah ditarik kembali. Relasi Allah dan Israel diikat oleh perjanjian kasih setia. Mama coba ketong bayangkan ini relasi Allah dan Israel, relasi Allah dan kita sebagai umatnya diikat dengan perjanjian kasih setia. Karena kalau diikat dengan tali bisa putus. Tapi Allah ikat dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya.
Kalau kasih kita kepada Allah berubah, tapi kasih Allah kepada kita tidak akan pernah berubah. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita berdosa sekalipun, perjanjian kasih setia itu tidak akan pernah terputus dengan kita. Nehemia mengaku dosanya, Nehemia mengaku dosa keluarganya, Nehemia mengaku dosa bangsanya, Nehemia memohon belas kasih agar Tuhan Allah mendengar doa-doanya. Lalu mata Allah melihat kesukaran bangsa Israel, dan tangan Allah yang kuat membebaskan bangsanya. Nehemia berdoa. Ia berdoa dalam iman, ia berdoa meyakini Tuhan berpihak kepadanya, Tuhan berpihak kepada bangsanya. Ini doa Nehemia sebelum menghadap raja. Dan dengan wajah muram, ia datang menyampaikan kerinduannya untuk pulang kampung. Kemarin semua masyarakat bersorak-sorak dengan berkata Jokowi pulang kampung. Ini pagi kotong dengar, Nehemia punya kerinduan yang besar untuk pulang kampung. Pulang untuk bikin apa Bapak dan Mama, saudara-saudara? Pulang untuk membuat sesuatu, berbakti kepada bangsanya. Dan bersama bangsanya mereka bergumul untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tembok ratapan, tembok barat itu. Seringkali kita melakukan kebalikannya. Ketika kita menyaksikan dengan sendiri begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa, tetapi mata hati kita tertutup oleh karena beratnya beban hidup kita sendiri. Lalu kotong bilang, kotong pung hidup saya subarat. Kotong piko ame terdoak. Biar pi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Terlalu banyak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan karena itu biar dong kotong neu, kotong kerja, kotong punya. Nehemia mengerjakan dengan sukacita apa yang menjadi bagian pergumulan bangsanya. Nehemia melihat pergumulan bangsanya. Ada persoalan sosial politik di sana. Dan berbagai ketidakadilan yang terjadi di negerinya pada waktu itu. Bapak dan Mama, saudara-saudara, belajarlah dari cara hidup Nehemia. Saat mendengar keadaan bangsa kita mungkin saja terpuruk, dan saat mendengar bangsa Israel terpuruk, Nehemia ambil sikap yang tepat. Alkitab bilang dia menangis di hadapan Tuhan. Namun tangisannya bukan tangisan putus asa. Ia memandang kepada Allah dalam keyakinan. Doanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian kasih karunia. Perhatikan doa Nehemia ini Bapak dan Mama, kita semua. Nehemia tidak memulai dengan beratnya, besarnya masalah yang sementara dihadapi oleh bangsanya, melainkan dengan besarnya kasih setia Allah jauh lebih besar dari persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Sadar atau tidak, seringkali ketika kita memulai doa, justru kotong datang bawa sejumlah daftar masalah. Kotong tulis semua, kotong pun masalah. Memang benar juga Bapak Mama. Karena kepada siapa kita harus memohon kalau bukan kepada Tuhan.
Tapi ingat, di samping kotong bawa kotong pembeban, doa-doa kita di hadapan Tuhan adalah doa sebagai orang yang rendah hati, doa dengan kerendahan hati. Bilang Tuhan bahwa Tuhan itu besar dalam kuasa dan pemeliharaannya bagi kita. Dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita percaya kasih Tuhan jauh lebih besar dari beban kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia memulai doanya dengan mengingat siapa Allah yang ia sembah. Sebelum ia memandang tembok yang runtuh, ia memandang kepada Allah pengendali hidup dan sejarah. Kenapa? Alasannya sederhana. Kalau dia lihat duluan itu tembok yang runtuh bagi dia, mungkin dia bilang, beta son mampu mengembalikan kejayaan tembok ini. Beta sapa, beta terbatas, bepu umat juga terbatas. Tapi dia pandang Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya yang mereka hadapi pada waktu itu. Bapak dan Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Nehemia sadar bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong umatnya. Nehemia berdoa dan melihat kenyataan dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandangnya dan apalagi dari sudut pandang bangsanya. Nehemia berdoa dan mengaku dosa bangsanya dengan berkata, aku dan kaum keluargaku telah berdosa, kami telah berdosa. Nehemia mau bilang kepada Tuhan, mereka telah ikut mengambil bagian dalam tanggung jawab dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Di sana ada penyembahan berhala dan seterusnya. Nehemia tidak berdiri di luar bangsanya sebagai hakim yang menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Nehemia menyadari siapakah dia dan bangsanya di hadapan Tuhan. Sampai di sini Bapak Mama, terlalu sering kotong menuntut perubahan dari orang lain. Terlalu sering kotong melihat kesalahan orang lain. Tapi kesalahan diri kita tidak pernah menoleh dan melihatnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan kehidupan dan kenyataan berbangsa dan bernegara, orang yang sebuat baik juga tetap son baik dari pandangan ketong. Yang buat baik saya tetap son baik, apalagi dia menyimpang. Itu pasti dia akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Hari ini kita belajar dari Nehemia bahwa doa yang benar selalu dimulai dari kerendahan hati. Nehemia tidak mendasarkan harapannya pada keadaan bangsanya, tetapi kepada kesetiaan Allah. Bapak dan Mama saudara-saudara, doanya tidak berhenti pada kata amin. Namun katanya kepada Tuhan, dan aku ini adalah juru minuman raja. Kalimat ini Bapak Mama saudara-saudara mau mengajarkan kepada saya dan saudara, pakailah posisi yang engkau punya saat ini, atau pakailah posisi yang Tuhan Allah percayakan kepadamu dalam berbagai bidang pelayanan. Pakailah posisi yang engkau punya saat ini.
untuk berbakti kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena ini omong tentang bangsa, nah apa yang bisa kotong buat, sekecil apapun yang bisa kotong buat untuk berbakti kepada bangsa, kotong buat. Inilah hubungan antara doa dan berbakti. Doa yang benar selalu mempersiapkan kita menjadi bagian dari jawaban doa itu sendiri. Tangisannya berubah menjadi doa. Doanya mengubah dia untuk berani menjadi pelayan. Dan pelayan yang dipakai untuk memulihkan umat Allah. Maka marilah Bapak Mama saudara-saudara, kita meminta kepada Tuhan, berilah kita mata yang mau melihat. Berilah kita telinga yang mau mendengar. Tidak saja mendengar hal yang baik, tetapi mendengar jeritan hati orang lain dan seterusnya. Marilah kita berdoa, berikanlah kepada kita hati yang mau menangis, lutut yang bertekun untuk berdoa, dan tangan yang selalu terulur untuk bekerja. Tuhan ini adil deson kasih kotong tangan satu sah, tapi dia kasih kotong tangan dua, dengan maksud in tangan dua ini saling melengkapi untuk bekerja. Kasih telinga dua dengan maksud untuk belajar mendengar apa kata Tuhan tiap-tiap saat, supaya dengan tangan yang dua, dengan kaki yang dua, dalam hikmat Tuhan kotong bisa bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kotong bisa berpelayanan juga, dan di sana Tuhan dimuliakan. Bapak dan Mama, ketika kita menghadapi situasi sukar dan gumul yang berat, saya ajak kita, berdoalah kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, koreksi diri, mohon ampun, dan bertobat. Tuhan itu Allah. Dia adalah Allah yang akbar, Dia adalah Allah yang besar. Dia Tuhan semesta alam yang pegang kendali hidup kita. Ia Tuhan pemilik hidup kita. Semua su tahu itu. Kalau beta son kasih tahu ulang ini pagi, semua su tahu. Ia memberikan kekuatan dalam gumul kita, sehingga kita tidak hancur dalam perjalanan hidup ini. Seburuk apapun kita, Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Ia ingat perjanjiannya kepada kita. Ketika kita taat dan setia kepadanya, Dia akan melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dan tidak mungkin bisa kita lakukan. Jangan mengalih kepercayaan kita kepada apapun di dalam dunia ini. Pemulihan, kesembuhan, dan pengampunan hanya ada pada Tuhan. Inilah yang membedakan iman Kristen dengan iman yang lain. Sebab pemulihan, keselamatan, pengampunan adalah kasih karunia Tuhan semata. Jadi Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup kita, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Jangan lupa panggil nama Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Berdoa bagi jemaat, berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa kita. Ketika Tuhan kasih jabatan, ketika Tuhan kasih kita karir yang bagus, jadilah orang yang besar. Bukan besar tubuhnya, besar
dalam jabatan dan karir, tapi tidak lupa Tuhan. Apalagi lupa diri dan lupa Tuhan, maka hancurlah dunia persilatan kita. Nehemia, orang besar di istana Raja Artasasta, tetapi dia tidak melupakan Tuhan dan melupakan bangsanya. Tidak melupakan bangsanya, apalagi melupakan Tuhan. Dia juga tidak malu merendahkan diri dan berdoa bagi Tuhan, bagi bangsanya di hadapan Tuhan. Memiliki kuasa dan jabatan bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya kuasa dan jabatan yang kita miliki, kedudukan dan strata ekonomi apapun yang kita miliki hari ini, itu dipakai sebagai kesempatan untuk menolong orang lain. Beberapa waktu ini Bapak Mama kotong lihat di TV, aduh banyak sekali perampasan yang dilakukan oleh KPK bagi para pemimpin. Yang dongsu ada di tampa yang enak, yang ada di tampa yang empuk. Tapi dong lupa diri dan lupa Tuhan. Yang ada dalam dompung hati itu bagaimana meraup segala-galanya untuk kekayaan pribadi mereka. Memang manusia nison pernah puas dompung akal panjang dengan berbagai cara yang sonde baik. Akan dong menghalalkan segala cara untuk memperkaya dompun diri. Kiranya ketong sone ada di bagian orang yang seperti itu Bapak dan Mama. Kalau Tuhan kasih ketong tanpa enak, jabatan yang bagus, karir yang wah, jangan menyalahgunakan itu kesempatan untuk berbuat baik. Pakai itu jabatan, itu karir untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat. Seperti Nehemia diberi kesempatan untuk pulang Yerusalem, membangun tembok yang runtuh atas pertolongan Tuhan. Saya ajak kita semua, Bapak Mama pasti tahu kalau be omong ini kalimat. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Sebab kadangkala orang berdoa lain, dia bikin lain. Dia pikir makali Tuhan lupa dia pun doa. Padahal kotong diingatkan, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Dengan sendiri Tuhan akan perintahkan berkat, kehidupan dan keselamatan bagi kita. Lalu Bapak Mama saudara-saudara, terhadap apa yang saya sampaikan, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Biarkanlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Ingat, Yesus hanya sejauh doa. Itu lagu kotong nyanyi, Yesus hanya sejauh doa. Tidak ada yang mustahil untuk dilakukan, menjawab doa saya dan saudara. Maka terakhir dari bagian perenungan ini, bernafas. Masih bernafaskah kita Bapak Mama? Ketika kita bilang kotong masih memiliki nafas, berdoa dan berbakti. Berdoa untuk sesama, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa. Bukan hanya sekedar untuk memasukkan itu dalam pokok doa kita. Bukan. Tetapi berdoa sungguh-sungguh. Berarti membiarkan Tuhan menggerakkan hati kita untuk belajar
terhadap berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Akhirnya bilang kepada Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi bagian dari jawaban doa bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia, tanah tumpah darah kita. Amin kok. Beta amin su Bapa Mama. Tuhan Yesus sayang kotong semua. Pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dipersembahkan oleh paduan suara kok atau rayon 8. Ada kok? Sudah ada. Di catatan sini rayon 8. Oh Kakak Joy, kalau boleh 2 lagu, nah Kakak Joy tambah su. Cinta kasihmu tak lekang oleh waktu, kasih sayangmu tak pernah usang, telah kau buktikan, telah kau tunjukkan di dalam hidupku, telah kau buktikan, telah kau tunjukkan sepanjang tarik nafasku, bahwa hanya kau saja, oh, dan hanya kau saja yang tak berubah dan setia mencintaiku, mengasihiku. Hanya kau Yesus, kau cinta kasihmu tak lekang oleh waktu, kasih sayangmu tak pernah usang, telah kau buktikan, telah kau tunjukkan di sepanjang tarik nafasku, bahwa hanya kau saja, oh, dan hanya kau saja yang tak berubah dan setia mencintaiku, mengasihiku, bahwa hanya kau saja, oh, dan hanya kau saja yang tak berubah dan setia mencintaiku, mengasihiku. Hanya kau Yesus. Terima kasih Kakak Joy, Subantu Mama juga menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri.
Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam segala kehidupan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Dengan hormat dipersilakan berdiri. Baik Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa pencipta langit dan bumi, pemeliharaan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersuka cita Tuhan, karena berkat kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Baik itu kekuatan, kesehatan, teristimewa berkat napas kehidupan Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kami atas tanda karya Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Baik itu persembahan khusus ataupun persembahan lain yang telah kami siapkan Bapa. Kami memohon kiranya Allah memberkati baik apapun yang kami berikan Tuhan, sedikit ataupun banyak, kami memohon kiranya Allah berkenan memberkatinya. Ini doa permohonan kami Bapa. Ajarkanlah kami untuk membawa hidup kami yang menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepada Bapa di surga. Glory haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Semua kita yang dikasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa pokok doa akan kita syafaati bersama-sama. Dan satu pokok doa kita bersyukur karena persidangan majelis jemaat dalam rangka evaluasi kinerja dan program pelayanan semester 1 telah dilakukan dengan baik. Itu karena semua dukungan doa dan kerjasama dari majelis jemaat dan pokok doa yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan hadirat-Mu karena kami percaya Engkau Tuhan pengendali hidup kami, pengendali sejarah bangsa kami, dan Engkau Bapa yang sanggup melakukan semua yang Engkau pandang baik, bahkan yang terbaik bagi hidup kami, gereja kami, dan bangsa kami. Karena itu ya Tuhan, kami ada dan menengadah kepada kasih-Mu yang besar itu.
mengucap syukur untuk kesempatan hari baru pemberian Tuhan, nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kesempatan baru dan berkat yang secukupnya, yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu, tolonglah kami, agar hati kami, pikiran dan perasaan kami selalu digerakkan oleh Roh-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kami dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar dari kehendak firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengakui bahwa firman-Mu adalah pedang yang bermata dua, yang menusuk sampai ke sumsum kami, yang mengajarkan maksud-Mu yang baik, agar kami tidak saja menjadi pendengar yang setia dari bagian firman-Mu, tetapi setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu dalam kata dan tindakan kami. Roh Kudus menyempurnakan semua kata dan kalimat yang telah hamba sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan bagi semua kami, agar kami pulang dengan membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan, membaktikan hidup kami kepada Tuhan melalui sesama gereja dan melalui bangsa Indonesia yang tercinta. Kami datang kepadamu ya Tuhan bersama dengan semua sidang jemaat Tuhan, kecil besar, tua muda, perempuan dan laki-laki yang mengambil bagian dalam kebaktian saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang satu usbu. Terlalu banyak hal yang terbaik yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan, kami tidak dapat dan mampu berjalan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang besar itu. Karena itu kami taruh hidup kami taruh harapan kami taruh kehidupan rumah tangga kami taruh pekerjaan kami taruh perjuangan pendidikan dan masa depan anak-anak kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami terbatas, kami manusia lemah. Dalam banyak hal Tuhan, kami terlampau memikirkan beratnya beban kehidupan yang kami alami, tanpa kami sadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dengan sungguh kepada Tuhan dan yang Tuhan kasihi. Karena itu Tuhan, sama seperti Nehemia berseru dan berdoa, menangis di hadapan Tuhan, kami pun mau melakukan itu dalam kehidupan kami, dalam keyakinan bahwa kuasa Tuhan ajaib luar biasa dan kuasa dalam hidup kami. Karena itu, teruskanlah kasih setiamu bagi kami. Lanjutkanlah perjanjian kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak sekedar merasakan dan menyaksikan perjanjian kasih karunia itu, tapi kami juga mau memberi diri untuk diubahkan menjadi alat berkat bagi Tuhan melalui sesama. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan dalam perjuangan, dalam pergumulan hidup rumah tangga, dan berbagai hal dalam profesi tanggung jawab, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan lihat keluarga-keluarga yang berbeban berat,
karena hilangnya kasih sayang di antara suami istri, anak-anak kepada orang tua. Ada kekerasan verbal yang mereka alami dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan berbagai tekanan ketidakadilan yang dirasakan. Tuhan mendamaikan hati mereka dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan mendamaikan hati mereka, mereka memiliki hati yang luas untuk memberi pengampunan, memulihkan kondisi kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, kami taruh mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang jauh di seberang sana, mereka yang ada dalam lingkaran persekutuan kami, tetapi seringkali kami mengabaikan penglihatan dan pengajaran kami kepada anak-anak kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang tua yang sungguh-sungguh peka terhadap pergaulan kehidupan anak-anak kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa, kami taruh seluruh keberadaan kehidupan kami saat ini. Masing-masing kami yang datang menyampaikan isi hati kami, pergumulan kami, ucapan syukur kami secara pribadi. Sendengkanlah telinga pengasihan-Mu Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi jemaat yang sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, dan juga yang dirawat dengan penuh cinta kasih di rumah. Bagi keluarga di Rayon 17 yang berduka karena kehilangan kekasih hati mereka, Tuhan berkenan memanggil kembali di antara mereka kekasih hati mereka. Tuhan beri kuat, Tuhan hibur hati mereka, supaya mereka boleh menerima semua keputusan Tuhan itu dalam iman bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kami hidup, dan di tangan Tuhan sendiri Tuhan menarik kembali nafas hidup itu dari kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat, majelis jemaat, para pendeta, penatua, diakan, pengajar, semua komisi kategorial, unit pembantu pelayanan. Campur tangan Tuhanlah yang telah menolong kami, sehingga persidangan tengah tahunan, 1 semester, mengevaluasi seluruh kinerja pelayanan kami, boleh kami lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan pemilik dan kepala gereja. Ada sejumlah keputusan yang telah kami ambil, kami angkat bersama. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerjakan apa yang telah kami doakan dalam keputusan-keputusan yang kami ambil. Dan di sana Tuhan selalu dimuliakan dalam pelayanan kami. Siapakah kami ini Tuhan, yang layak bekerja di kebun anggur Tuhan? Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memandang kami layak dan mempercayakan pekerjaan itu bagi kami. Karena itu jangan pernah Tuhan membiarkan kami bekerja sendiri tanpa hikmat Tuhan, tapi taruhlah hikmat itu tiap-tiap saat. Berilah kepada kami kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan setia dan bertanggung jawab. Sebab di akhir dari semua pekerjaan kami di kebun anggur-Mu, Tuhan akan memintai pertanggungjawaban itu dari kami. Buatlah kami menyadari bahwa kami bekerja dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Bersama dengan 13 pasangan suami istri, 94 orang saudara terkasih kami mengucap syukur untuk penambahan usia pernikahan mereka dan penambahan usia dalam hari-hari hidup yang telah Tuhan perkenankan bagi mereka. Kalau Tuhan membuka ruang dan kesempatan bertambahnya umur dalam pernikahan, keluarga-keluarga Kristen juga bertambah umur dalam kehidupan 94 orang. Itu berarti bahwa Tuhan punya tujuan tersendiri dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati keluar masuk hidup mereka. Secara khusus kami menyebut dalam doa teman dan sahabat sepelayanan kami, Mama Telma Sine, yang hari ini menemui hari ulang tahun yang ke-64.
Sungguh kejadiannya dahsyat. Tuhan menenunnya dalam rahim kandungan mamanya. 64 tahun bukan perjalanan yang mudah tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan pimpin hamba-Mu sampai hari ini, itu berarti bahwa kasih setia Tuhan melampaui rasa khawatirnya sebagai manusia. Apa yang Ia harapkan dalam hidup dan pelayanan, dalam keluarga sebagai orang tua tunggal, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk Majelis Rayon 2, 8, dan 16 yang mengangkat pelayanan bersama hamba-Mu pada pagi hari ini, semua yang terlibat dalam pelayanan, para koster, petugas multimedia, soundman, juga kameramen, juga anak-anak kami yang memandu lagu, organis, para satpam, dan semua kami yang memberi diri melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Kakak Joy yang telah mempersembahkan pujian untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah semua pelayanan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Timor. Kami berdoa untuk Klasis Kota Kupang Timur, semua pendeta yang melayani di kota dan di kampung. Kami berdoa bagi semua program pelayanan. Kami datang kepadamu, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Limpahkanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin kami, agar mereka bekerja bukan untuk memperkaya diri mereka sendiri, tapi bekerja sebagaimana contoh dari Nehemia, bekerja untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak Tuhan. Para janda, duda, yatim, piatu, mereka yang kurang beruntung, mereka yang mengalami ketidakadilan secara hukum dan berbagai hal yang dialami, peperangan yang terjadi di belahan dunia ini, orang-orang yang mengalami bencana dan berbagai persoalan kehidupan, persoalan sosial lainnya, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan bersama Tuhan di rumah Tuhan saat ini. Persekutuan itu akan kami lanjutkan dalam cara hidup kami, di rumah kami, di tempat di mana kami bekerja, dan di tempat di mana Tuhan menempatkan kami untuk berkarya. Pegang tangan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Ini doa kami, ini semua pujian dan penyembahan kami. Karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, sahabat yang setia, Bapa yang baik, kami berdoa dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah pertama dan kedua, Pendeta Flora Walfart Manafe. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Amelia Reta Siokain. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 9 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 4, 18, dan 27. Ibadah kedua, Rayon 5, 10, dan 11. Ibadah ketiga, Rayon 23, 26, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 17, 20, dan 24. Dalam rangka menyukseskan ibadah IPI K3T pada 17 hingga 18 September 2026, tim PEL akan menggelar lelang lagu saat kebaktian 1 dan 2 pada Minggu 16 Agustus 2026. SD Gemit Owe Bufu akan melaksanakan pencarian dana berupa lelang pujian dalam rangka renovasi plafon dan lapangan futsal pada kebaktian pertama hingga keempat Minggu 9 Agustus. Mohon dukungan jemaat. PPA Maranatha akan menyelenggarakan pertandingan futsal antar pos sekolah minggu dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Jemaat Maranatha ke-140 dengan kriteria anak laki-laki usia 9 hingga 13 tahun merupakan Jemaat Maranatha, satu tim terdiri dari 8 orang. Pendaftaran hingga tanggal 5 Agustus 2026 dengan menghubungi Kak Andi Taka dan Kak Yudit Mase.
Pertandingan akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2026 pukul 4 sore hingga selesai. Kami juga membuka stand UMKM bagi jemaat Maranatha yang berminat. Silakan mendaftar di PPA Maranatha dengan menghubungi Mama Yuci. Jadilah bagian dari pameran Arsip Pemuda Titik Balik. Kami membuka kesempatan bagi pemuda yang ingin melayani sebagai talent puisi, divisi produksi dan instalasi, serta divisi keamanan. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui Instagram Pemara Official dan grup-grup pemuda wilayah. Badan Pendidikan membuka pendaftaran katekisasi pranikah pada 3 hingga 10 Agustus 2026. Pertemuan perdana bagi para peserta akan berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 10 pagi di gereja. UPP Pasutri akan menyelenggarakan nikah massal bersamaan dengan HUT Jemaat Maranatha pada 15 Agustus 2026. Hingga saat ini, sebanyak 5 pasangan telah melengkapi persyaratan. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang Bapak Jibrail Pakuleo di Rayon 17 pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Gereja menerima baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus 2026. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus 2026 dan mengikuti pengembalaan orang tua serta saksi pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10 WITA. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 8 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 6. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Juli mencapai total 1.908 jemaat, terdiri dari 742 jemaat laki-laki dan 1.166 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa persembahan di rekening Floba Mora sebesar Rp50.000 dan di rekening pembangunan sebesar Rp1.600.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 25 hingga 31 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp185.037.650. Pengeluaran Rp47.167.750. Saldo akhir Rp133.869.900. Penerimaan untuk pembangunan Rp6.743.000. Pengeluaran Rp9.200.000. Saldo akhir pembangunan Rp40.495.953. Sekian warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di penghujung ibadah kita ini. Dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berbakti bagi bangsa adalah panggilan kita. Karena itu jangan merugikan pihak lain dengan tindakan negatif. Jangan menjadi sumber masalah bagi sesama. Sebaliknya, kembangkanlah talenta yang kita miliki. Berdoalah bersama keluarga bagi bangsa Indonesia. Belajar
dan bekerjalah secara baik dan benar untuk membantu kemajuan masyarakat dan bangsa. Sama-sama kita katakan, Roh Kudus menolong kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pulanglah umat Tuhan dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu hidup yang berkenan kepada Allah.